Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rizka Nur Andini. Nah, di sini kita masuk ke bab 13, yaitu failover and load balance. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep failover and load balance. Ketika company memiliki dua arah jalur ke internet, gampangnya atau memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Contohnya, teman-teman bisa melihat gambar di sebelah kanan. Itu ada satu router yang mengarah ke ISP1 dan ISP2 ya teman-teman. Nah, untuk konsep failover itu yang satunya aktif, yang satunya itu backup. Nah, kalau untuk load balance itu dua-duanya aktif secara bersamaan. Nah, di sini ada dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router bertindak menjadi customer. Nah, kita akan setting IP address di kedua router ISP yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Nah, di sini kita bisa langsung buka router ISP satunya. Lalu klik IP addresses, klik menu plus. Nah, untuk di menu addressnya itu teman-teman bisa isikan 192.168.1.1/24. Lalu untuk interface-nya itu menggunakan Ether 2. Lalu teman-teman bisa klik apply dan OK. Lalu kita bisa lakukan juga di router ISP 2-nya. Klik IP addresses, klik menu plus. Lalu untuk addressnya di sini menggunakan 172.1.1/24. Untuk interface-nya yaitu Ether 2 ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa klik apply dan OK. Nah, selanjutnya kita lakukan static addressing di router customer. Teman-teman bisa buka router customernya. Lalu di sini teman-teman bisa buka IP, lalu addresses. Nah, di sini klik menu plus. Nah, untuk addressnya itu kita bisa berikan IP yang mengarah ke Ether 1 atau yang terkoneksi dengan ISP1. Di sini addressnya 192.1.1.2/24. Untuk Ethernya yaitu Ether 1. Bisa klik apply dan OK. Lalu di sini kita bisa tambahkan lagi yang mengarah ke Ether 2, yaitu addressnya 172.16.1.2/24. Untuk Ethernya yaitu Ether 2 ya teman-teman. Klik apply dan OK. Nah, selanjutnya kita setting agar router customer dapat mengakses internet. Kita bisa klik IP, lalu pergi ke menu routes, lalu klik plus, lalu kita tambahkan dan untuk gateway-nya itu 192.168.1.1. Lalu di sini bisa apply dan OK. Lalu tambahkan lagi gateway-nya 172.16.1.1. Lalu teman-teman bisa klik apply lagi dan OK. Nah, di sini kan terdapat AS dan S. Untuk AS itu artinya aktif statik. Nah, jika S itu artinya statik atau enggak aktif. Inilah yang dinamakan konsep failover. Nah, di sini kita masuk ke menu IP lalu DNS.
Nah, di sini untuk serversnya itu teman-teman bisa isi 8.8.8.8, lalu teman-teman bisa klik apply dan oke. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melakukan ping Google atau ping 88 di terminal ya teman-teman. Nah, lalu ini di topologi saya sudah menambahkan VPC 1 dan VPC 2 dan menggunakan header 3 dan 4. Kita buka router customernya, lalu di sini kita bisa pergi ke menu bridge, lalu klik plus, dan untuk name-nya itu saya namakan bridge strip customer ya teman-teman. Lalu bisa klik apply dan oke. Lalu pergi ke menu ports, klik plus, lalu untuk interface-nya itu pilih yang header 3 yang VPC 1 itu tadi, klik OK, lalu tambahkan lagi. Lalu untuk interface-nya pilih yang header 4 yang yang VPC 2. Lalu kita pergi ke IP, ke addresses, lalu klik plus. Nah, untuk addressnya kita tambahkan yang 10.10.10.1/24. Lalu untuk interface-nya itu bridge stripcast. Lalu kita bisa pergi ke IP, DHCP server, lalu ke DHCP setup. Lalu di sini untuk interface-nya yaitu bridge stripcast. Lalu teman-teman bisa naik sampai sukses seperti ini. Lalu pergi ke menu IP, ke menu firewall, pergi ke menu NAT, klik menu icon plus. Di sini C-nya SRC NAT. Untuk out interface-nya yaitu header 1. Untuk action-nya yaitu pilih yang masquerade. Lalu klik apply dan OK. Klik plus lagi. Di sini tambahkan lagi di general C-nya SRC NAT. Out interface-nya itu header 2 dan untuk action-nya itu masquerade. Lalu bisa klik apply dan OK. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke terminal VPC 1, lalu bisa request IP DHCP. Di sini saya mendapatkan IP 10.10.10.254/24. Nah, lalu di sini teman-teman bisa coba ping 88 dan ping Google ya teman-teman. Masuk ke materi yang berikutnya, yaitu ada konfigurasi failover. Terdapat dua line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif dan satu backup yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance. Jika mainline link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Untuk parameternya yaitu ada check gateway, distance, atau menggunakan script. Studi kasus konfigurasi sederhana merubah parameter distance check gateway sama dengan ARP atau ICMP. Nah, di sini teman-teman bisa buka router customernya, lalu teman-teman pergi ke menu IP, pergi ke menu routes, lalu teman-teman bisa pilih yang AS ini, lalu teman-teman bisa double klik. Nah, di sini untuk distance-nya itu 10. Lalu bisa klik apply dan oke. Lalu kita bisa buka router ISP2. Nah, di sini kita bisa pergi ke menu IP, lalu ke addresses. Nah, untuk yang 172.16.1.1/24 ini teman-teman bisa di disable saja. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu konfigurasi load balance SCMP. Kita bisa buka router ISP2, lalu kita pergi ke IP, ke address. Nah, di sini yang IP 172.16.1.1 itu kita bisa enablekan lagi. Nah, di sini kita bisa pergi ke router customer, lalu pergi ke menu IP, lalu
pergi ke menu routes. Nah, di sini kita bisa tambahkan untuk gateway-nya itu 192.168.1.1. lalu teman-teman bisa tambahkan lagi yaitu 172.16.1.1, lalu bisa klik apply dan oke. Lalu di sini teman-teman bisa uji di VPC 1 dan VPC 2 dengan ping 888 ya teman-teman. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada berbeda bandwidth pada ISP. Pertama-tama kita bisa buka router customernya terlebih dahulu, lalu kita pergi ke menu IP, pergi ke routes, lalu di sini teman-teman bisa pilih yang AS ini, teman-teman bisa double klik. Lalu di sini untuk gateway-nya itu tambahkan 3 lagi. Cara menambahkannya teman-teman bisa pencet yang ini. Kita bisa tambahkan 3 lagi. Nah, di sini saya sudah menambahkan, ini ada 5 ya teman-teman. Satunya dari IP ISP1 dan sisanya atau 4-nya itu dari IP ISP2. Lalu kita bisa klik apply dan oke. Nah, lalu kita bisa pergi ke menu tools, lalu pergi ke menu trace route. Nah, di sini untuk trace route-nya itu teman-teman bisa isi IP Facebook kalian. Cara lihat IP Facebook-nya yaitu teman-teman bisa searching, lalu ketik command prompt. Nah, di sini teman-teman bisa run as administrator. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan ns lookup facebook.com. Kita bisa enter. Nah, IP-nya itu yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tuliskan yang di trace route-nya itu IP yang ini ya, teman-teman, IP Facebook yang ini. 157.240.208.35. Oke. Nah, di sini untuk protokolnya itu ICMP. Lalu kita bisa start. Nah, jika sudah kita bisa stop ya teman-teman. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada konfigurasi load balance router rules. Di sini kita bisa pergi ke topologinya. Nah, di sini kita bisa masuk ke terminal VPC 1 dan VPC 2. Nah, di VPC 1 ini kita bisa ketikkan IP 10.10.1.1/24, lalu kita bisa enter. Dan kita bisa ketikkan IP DNS-nya yaitu 8888, lalu di enter. Nah, kita juga lakukan di VPC 2. Di sini IP-nya 10.10.10.12/24. Kita bisa enter. Lalu ketikkan juga IP DNS-nya 8888. Lalu di sini bisa enter. Selanjutnya kita buka router customernya. Nah, di sini kita bisa pergi ke IP, lalu pergi ke routes. Lalu di sini yang AS itu bisa kita disablekan terlebih dahulu. Lalu kita pergi ke rules. Nah, lalu di sini bisa klik plus. Lalu untuk source address-nya itu teman-teman bisa isi yang di VPC 1 tadi, 10.10.1. Untuk tabelnya itu teman-teman bisa tuliskan saja VPC 1, lalu teman-teman bisa klik apply dan oke. Lalu tambahkan lagi untuk yang VPC 2 10.10.10.2. Untuk tabelnya itu teman-teman bisa tuliskan saja VPC 2. Kita klik apply dan oke. Nah, di sini untuk yang
tulisan alt itu di bawahnya sudah ada VPC 1 dan VPC 2 ya teman-teman. Tapi di sini kita pilih yang alt saja. Lalu di sini kita bisa klik plus. Untuk gateway-nya itu pakai yang 192.168.1.1. Lalu untuk routing marknya itu pilih yang VPC 1. Lalu di sini teman-teman bisa apply dan copy. Di sini gateway-nya ubah menjadi 172.16.1.1. Lalu routing marknya itu ubah jadi VPC 2. Lalu kita bisa klik apply dan OK. Lalu teman-teman bisa uji ping-ping 88 di VPC 1 dan VPC 2. Lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada konfigurasi load balance firewall mingle. Kita bisa buka router customernya, lalu kita pergi ke menu IP, pergi ke menu firewall. Di sini kita pilih yang mingle ini, lalu kita bisa klik plus. Lalu untuk chainnya yaitu pre-routing. Untuk source addressnya itu yang mengarah ke VPC 1, yaitu 10.10.10.11. Lalu untuk actionnya itu pilih yang mark routing. Lalu untuk new routing marknya itu teman-teman bisa ketikkan mingle strip ISP1. Lalu teman-teman bisa klik apply dan copy dulu ya teman-teman. Di sini kita masukkan source addressnya itu yang mengarah ke VPC 2, yaitu 10.10.10.12. Untuk actionnya yaitu tetap mark routing, dan new routing marknya di sini saya ubah menjadi mingle strip ISP2. Lalu kita bisa klik apply dan OK. Lalu di sini teman-teman bisa pergi ke menu IP, lalu pergi ke menu routes. Nah, di sini teman-teman bisa klik plus. Lalu untuk gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Ini IP ISP1 ya teman-teman. Lalu untuk routing marknya itu teman-teman pilih yang mingle ISP1. Lalu teman-teman bisa klik apply dan OK. Tambahkan lagi gateway-nya yaitu IP-nya dari si ISP2 yaitu 172.16.1.1. Untuk routing marknya itu teman-teman bisa pilih yang mingle ISP2. Lalu teman-teman bisa klik apply dan OK. Kemudian teman-teman bisa uji ping 888 di VPC 1 dan VPC 2. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 13 ini tentang failover and load balance. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.